Bab ke-407, Kejutan. Nancy tampak tertegun dan tercengang setelah dia mendengar ucapan Samuel yang mengatakan bahwa papanya telah ditangkap dan disekap oleh Brian. Dalam hati, Nancy sama sekali tidak bisa mempercayai apa yang baru saja diucapkan oleh Samuel tersebut. "Kamu jangan mencoba untuk melakukan fitnah kepada Brian, Samuel!" Tukas Nancy dengan nada suara terdengar sangat tidak suka. "Aku mengatakan yang sebenarnya, Nancy. Sumpah! Aku tidak ada niat sama sekali untuk memfitnah Brian," sahut Samuel tanpa terdengar nada ragu sedikit pun. "Apa buktinya kalau Brian telah menangkap Papa? Tunjukkan padaku kalau memang apa yang baru saja kamu katakan itu benar dan bukan merupakan karangan kamu saja, Samuel," ujar Nancy sambil memandang ke arah Samuel dengan tatapan penuh selidik. Samuel langsung terdiam saat dia mendengar pertanyaan Nancy yang sebelumnya tidak terfikirkan sama sekali olehnya tersebut. "Mengapa kamu diam saja, Samuel? Apakah setelah aku merasa yakin bahwa kamu adalah kakakku dengan bukti tes DNA ini, lantas kamu anggap aku akan percaya begitu saja ucapan kamu yang menjelek-jelekan Brian?" Sambung Nancy dengan nada kesal. "Aku memang tidak ada bukti berupa foto atau video yang bisa menjadi bukti nyata ucapan aku tadi, Nancy," sahut Samuel akhirnya setelah dia berpikir beberapa saat. "Tetapi kamu bisa langsung bertanya kepada Brian, apakah ucapan aku tadi benar atau cuma hoaks untuk memfitnah dia. Aku yakin Brian tidak akan berani bohong kepada kamu, Nancy," lanjut Samuel. Terlihat Nancy mengerutkan kening sebentar, berusaha mencerna ucapan Samuel yang menurutnya cukup masuk akal. Tetapi dia masih merasa ragu untuk mengikuti kata-kata Samuel tersebut. Nancy merasa khawatir jika ternyata Samuel telah berbohong kepadanya dan dia tetap nekat bertanya kepada Brian, maka hubungannya dengan Brian bisa menjadi buruk. Dia sangat tidak ingin kalau hal itu sampai terjadi. Tanpa ada bukti sama sekali, aku tidak akan pernah bertanya kepada Brian tentang apa yang kamu ucapkan tadi, Samuel," tukas Nancy akhirnya. Samuel sudah sedikit menduga jika Nancy pasti akan berkata seperti itu. "Apa kamu tidak ingin tahu di mana papa kita berada, Nancy?" tanya Samuel tiba-tiba. "Tentu saja aku ingin sekali bisa bertemu papa," gumam Nancy tanpa sadar. Dalam hati Nancy memang ingin sekali bertemu Eldrick, tetapi bukan karena merasa rindu seperti rasa kangen seorang anak kepada papanya. Nancy ingin bertemu Eldrick semata-mata karena dia ingin bertanya secara langsung kepada Eldrick mengapa papanya itu begitu tega sampai mengkhianati Florence, istrinya, dan melakukan hubungan gelap dengan wanita yang sudah bersuami, yaitu Nyonya Hardison. Semenjak Nancy mengetahui niat jahat Eldrick yang telah menyebabkan Sarah dan Tuan Wilson sampai mengalami kecelakaan tragis dan ditambah dengan munculnya Samuel sebagai kakak tirinya akibat dari perselingkuhan Eldrick dengan istri Hardison, Nancy menjadi tidak begitu peduli lagi dengan Eldrick. "Kalau begitu ini adalah kesempatan kamu untuk bisa tahu di mana papa berada. Kamu harus bertanya pada Brian karena hanya dia yang tahu di mana Eldrick berada," ujar Samuel. "Aku benar-benar tidak berbohong, Nancy. Aku yakin Brian akan mengaku jika dia telah menangkap papa, jika kamu mau menanyakan hal ini kepada Brian," sambung Samuel terus berusaha untuk mempengaruhi Nancy. Dalam hati, Samuel sangat berharap jika Nancy akan membenci Brian setelah Nancy mendengar sendiri dari mulut Brian bahwa yang dia katakan tadi semuanya benar. Dan setelah itu dia akan memanfaatkan Nancy untuk membalas dendam kepada Brian. "Jika kamu tidak mau bertanya langsung kepada Brian, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa aku telah berbohong kepada kamu, Nancy?" lanjut Samuel saat dilihatnya Nancy terus terdiam. "Sepertinya kamu benar, Samuel. Aku akan bertanya kepada Brian. Apapun nanti yang akan dikatakan oleh Brian, aku akan percaya 100%. Jika nanti dia mengatakan yang sebaliknya bahwa dia tidak menangkap dan menahan papa, maka aku akan menganggap kamu sebagai pembohong dan tukang fitnah. Dan, kalau sampai itu terjadi, aku tidak ingin bertemu dengan kamu lagi selamanya," sahut Nancy akhirnya. "Oke, tidak masalah," tukas Samuel enteng. Samuel merasa sangat yakin jika Brian tidak akan mungkin mau berbohong kepada Nancy.
Dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Sebagai mantan teman kuliah yang memiliki hobi membuli dan mengganggu Brian, Samuel memang sedikit banyak sudah memahami karakter Brian. "Mengapa kamu sampai ditangkap dan disikap oleh Brian, Samuel?" tanya Nancy tiba-tiba. Meski agak terkejut dengan pertanyaan dari Nancy tersebut, tetapi Samuel dengan cepat bisa mengatasinya. "Aku dan Papa Hardison terlibat masalah persaingan bisnis yang sangat keras dengan Brian," sahut Samuel tanpa berniat untuk menjelaskan lebih detail. Persaingan bisnis?" gumam Nancy tanpa terlihat ingin bertanya lagi kepada Samuel. Samuel terlihat lega saat melihat Nancy terdiam dan tidak bertanya lebih detail tentang masalah perseteruannya dengan Brian. "Apa masih ada yang ingin kamu tanyakan lagi, Nancy?" tanya Samuel yang dalam hati berniat untuk segera pergi karena merasa misi pertamanya telah tercapai dengan mudah. Nancy hanya menggelengkan kepala untuk menanggapi pertanyaan dari Samuel tersebut. "Oke, kalau begitu aku pulang dulu. Ingat Nancy, kamu boleh menghubungi aku kapan saja," sambung Samuel. "Oke," sahut Nancy terlihat tidak bersemangat. Sejenak kemudian, tampak mobil yang dikendarai oleh Samuel meninggalkan area kediaman Nancy. Sementara itu di lokasi proyek pembangunan pabrik farmasi dan rumah sakit yang pembangunannya terus dikerjakan secara meresan siang malam, tampak Lucas sedang berbincang serius dengan Yasmin di dalam ruang kerja Yasmin. "Lucas, apa Samuel masih terus menyuruh orang-orangnya untuk mengikuti dan mengawasi gerak-gerik kamu?" tanya Yasmin sambil menyeruput minuman dingin yang ada di depannya. "Sepertinya tidak ada, Yasmin. Semenjak para pengawal Dragon Corp menangkap dan menahan orang yang membuntuti kita waktu itu, aku tidak pernah melihat ada yang mengikuti aku lagi, selain para pengawal Dragon Corp yang ditugaskan oleh Brian untuk terus mengawal aku. Padahal aku sudah meminta Brian untuk tidak lagi melakukan hal itu. Cukup Papa dan Mama saja yang dikawal," sahut Lucas. "Aku bahkan mendapat info baru dari orang kepercayaan aku yang aku tugaskan untuk mengawasi Samuel," ujar Lucas sambil membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepada Yasmin. Samuel menemui Nancy? Siasat apa lagi yang sedang dia rencanakan?" gumam Yasmin. "Sepertinya dia mau memanfaatkan Nancy," sahut Lucas. "Aku sudah mengirim foto itu kepada Tuan Charles dan juga Brian agar mereka bisa tetap update dengan apa yang sedang dilakukan oleh Samuel," sambung Lucas. "Baguslah kalau begitu," ucap Yasmin. Dert! Lucas bergegas meraih ponselnya dari atas meja saat dia melihat ponsel tersebut bergetar karena ada notifikasi pesan yang baru saja masuk. Begitu melihat nama si pengirim pesan, Lucas langsung membuka pesan tersebut. "Tuan Lucas, hari ini Samuel menemui Nona Nancy di rumah orang tuanya." "Oke, terima kasih infonya." Lucas langsung membalas pesan yang baru saja dia baca tersebut. "Ada apa, Lucas?" tanya Yasmin setelah Lucas meletakkan kembali ponselnya ke atas meja. "Orang suruhan aku baru saja memberitahu jika hari ini Samuel datang ke rumah Nancy," sahut Lucas. "Mengapa Brian masih saja membiarkan orang seperti Samuel itu terus berkeliaran dengan bebas?" gumam Yasmin yang memang sangat tidak menyukai sosok Samuel yang dulu pernah memaksa dia untuk mau menjadi istrinya. "Untuk memancing ikan yang lebih besar," sahut Lucas kalem. "Akhirnya kalian berdua datang juga. Silakan masuk Nyonya Barnes," ucap ibunya Scott terlihat sangat bersemangat saat dia menyambut kedatangan calon besannya. "Terima kasih Nyonya Collins, tidak usah terlalu sungkan. Kita adalah keluarga sendiri," sahut Nyonya Adam Barnes. "Iya, Bu, kalau Ibu terlalu kaku karena sungkan dengan kami, nanti malah membuat Mama menjadi tidak nyaman," ujar Nora yang hari itu hanya memakai pakaian kasual yang santai. Hei! Ibu tidak sungkan, Nora, cuma sedang merasa sangat bahagia hari ini. Bagaimanapun Nyonya Barnes adalah seorang tamu kehormatan bagi Ibu," tukas ibunya Scott.
Ibunya Scott memang sedang merasakan kebahagiaan yang berlipat ganda karena kedatangan Scott bertepatan dengan kunjungan mamanya Nora. Jadi dia berharap agar mereka bisa membicarakan kepastian tanggal pernikahan Scott dan Nora. Ini kan sudah jam makan siang, sebaiknya kita langsung ke ruang makan. Sambil menikmati hidangan ala kadarnya, kita bisa berbincang dengan santai. Sambung Nyonya Collins sambil tersenyum. Dan, aku juga ada sedikit kejutan buat Nora. Pungkas ibunya Scott. Kejutan apa, Bu? Tanya Nora penasaran. Lah, kalau ibu kasih tahu sekarang, namanya sudah bukan kejutan lagi dong. Nanti kamu lihat saja sendiri. Sahut ibunya Scott yang membuat Nora semakin merasa penasaran. Akhirnya mereka bertiga berjalan menuju ke ruang makan sambil terus bercakap-cakap dengan santai. Wow! Masakannya banyak banget, Bu. Aku bisa gendut kalau harus mencicipi semua makanan ini. Seru Nora sambil memandangi hidangan di atas meja makan yang begitu mengundang selera makan. Gendut juga tidak masalah, Nora. Bagiku kamu tetap gadis paling cantik, apapun kondisi kamu. Ujar Scott yang baru saja keluar dari kamarnya dan langsung berjalan menuju ruang makan saat dia mendengar suara Nora dan mamanya. Scott? Gumam Nora sambil mengucek matanya, setengah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Scott langsung tersenyum lebar saat melihat tingkah Nora tersebut. Ya, ini aku, Scott Collins. Sahut Scott. Scott! Teriak Nora yang tiba-tiba saja berlari ke arah Scott dan langsung memeluknya dengan erat. Dengan menahan ekspresi kaget pada wajahnya, Scott segera membalas pelukan Nora dengan hangat meski awalnya merasa agak ragu karena di ruangan itu ada Nyonya Adam Barnes dan juga ibunya. Scott tidak tahu jika sejak Nora mendengar ucapan Scott di telepon satelit waktu itu, rasa cinta dan sayang dalam hati Nora kepada Scott meningkat drastis dan saat ini Nora memang sedang merindukan Scott. Jadi saat Scott tiba-tiba muncul, Nora langsung refleks berlari ke arah Scott dan memeluknya dengan sangat erat. Sudah pelukannya, malu sama mama dan ibu. Bisik Scott ke telinga Nora, pelan. Biarin saja, mereka juga gak melarang. Lihat saja, mereka berdua malah senyum-senyum. Sahut Nora. Nanti kalau kita sudah menikah, kita bisa berpelukan sepuasnya. Tukas Scott hati-hati agar kekasih hatinya ini tidak tersinggung. Walau bagaimanapun Scott merasa tidak enak karena mereka berdua belum memiliki ikatan resmi sebagai suami istri. Dia juga merasa sangat tidak nyaman dengan mamanya Nora. Ayo, Scott, Nora. Kita makan dulu mumpung masakan ibu masih hangat, nanti kalau dingin jadi kurang lezat rasanya. Ucap ibunya Scott tiba-tiba. Mendengar ucapan ibunya, batin Scott langsung merasa lega. Apalagi saat Nora secara perlahan melepaskan pelukannya. Mereka berdua akhirnya berjalan berdampingan menuju ke meja makan. Apa kabar Nyonya Barnes? Sapa Scott sambil mengambil tempat duduk di samping Nora karena dari tadi tangan Scott terus digandeng oleh Nora. Apa kamu tidak ingin melepaskan tangan Scott, Nora? Apa kamu khawatir jika Scott akan pergi lagi? Percaya sama Mama, dia tidak akan pergi kemana-mana. Goda sang mama sambil tersenyum geli melihat tingkah Nora yang tidak seperti biasanya. Ternyata putriku sudah benar-benar jatuh cinta sama Scott. Semoga kalian berdua bisa bahagia selamanya. Gumam Nyonya Adam Barnes dalam hati, berharap yang terbaik untuk Nora dan Scott. Iya mah. Sahut Nora cepat sambil bergegas melepaskan tangan Scott yang dari tadi dia pegang terus tanpa sadar. Wajah Nora terlihat berubah semakin merah saat dia tiba-tiba menyadari semua tindakannya barusan. Apa yang tadi aku lakukan? Batin Nora sambil tangannya tanpa sadar menutup mukanya. Sudah gak usah malu. Aku suka sekali saat kamu peluk tadi. Bisik Scott sengaja menggoda Nora. Diam kamu Scott. Sahut Nora pelan sambil melirik ke arah Scott. Scott langsung terkekeh lirih saat dia mendengar ucapan Nora tersebut. I love you, Nora. Bisik Scott tampak belum puas menggoda gadis pujaannya tersebut.
Oh! Scott langsung berteriak keras tanpa sadar saat cubitan kecil dari Nora mampir ke pinggangnya. Sudah. Kalian berdua ini bercanda melulu, ayo makan dulu. Ujar ibunya Scott menengahi. Silakan Nyonya Barnes, mudah-mudahan suka. Terima kasih Nyonya Collins. Baru melihatnya saja, aku sudah tahu jika semua makanan ini pasti lezat rasanya. Hei! Nyonya Barnes memang sungguh pandai memuji dan menyenangkan hati. Padahal ini cuma masakan rumahan biasa saja. Sahut ibunya Scott, merendah. Tuan Watson, apa kita akan terus lanjut dengan kecepatan penuh atau berputar menghadapi mereka? Helikopter ini sudah dilengkapi persenjataan canggih, cukup untuk menjatuhkan kedua helikopter asing tersebut. Ujar sang pilot. Pilot yang membawa helikopter kali ini adalah pilot yang sama yang mengantarkan Brian dan Sean serta Scott saat mereka bertiga pergi ke pulau di Samudera Pasifik. Sepertinya pilot ini memang sengaja disiapkan oleh Charles secara khusus untuk melayani Brian. Kita terus saja melaju dengan kecepatan ini. Kita tunggu apa yang ingin mereka lakukan sebenarnya. Sahut Brian. Siap Tuan Watson? Tukas sang pilot cepat. Sepertinya mereka sengaja terus menjaga jarak, Brian. Mereka seakan sedang menunggu sesuatu. Aku tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ucap Sean. Kita tunggu saja dulu, Sean. Ujar Brian yang terlihat masih tetap tenang. Aku yakin kalau sampai terjadi apa-apa, pilot pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Sambung Brian. Helikopter Brian terus mengudara tanpa menambah kecepatan tanpa terjadi apa-apa. Sampai 15 menit kemudian, tiba-tiba saja sang pilot berseru. Tuan Watson! Tampaknya mereka benar-benar akan menembak jatuh helikopter kita. Mereka telah mengunci kita dan bersiap menembakkan misil mereka. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku percaya kepadamu. Sahut Brian tegas. Siap Tuan Watson. Silakan kencangkan sabuk pengaman. Seru sang pilot. Begitu sang pilot selesai berbicara, tiba-tiba saja helikopter tersebut miring ke arah kiri dan turun dari ketinggian dengan sangat cepat. Saat manuver tersebut dilakukan oleh sang pilot, co-pilot helikopter segera menekan tombol untuk melepaskan misil pengecoh tepat pada saat misil dari helikopter ditembakkan. Blar! Terdengar ledakan yang sangat keras saat misil pengecoh dihajar rudal dari helikopter asing hanya beberapa meter di atas helikopter Brian. Brian dan Sean bahkan bisa merasakan goncangan yang cukup keras saat ledakan itu terjadi. Gila! Ternyata helikopter mereka dilengkapi juga dengan radar anti-misil dan juga peluru kendali. Seru pilot helikopter musuh saat misilnya gagal menembak jatuh helikopter Brian dan malah menabrak misil yang dilepaskan helikopter Brian. Kemana helikopter mereka? Tanya si pilot kepada kopilotnya yang juga sedang kebingungan mencari keberadaan helikopter yang tadi lolos dari tembakan misil mereka tersebut. Mereka ada di belakang kita. Teriak si kopilot saat radar mereka menangkap pergerakan helikopter Brian. Mereka mengunci kita. Seru si kopilot terlihat agak panik. Lepaskan misil untuk mengecoh misil mereka. Perintah si pilot sambil melakukan manuver persis seperti yang dilakukan oleh pilotnya Brian. Blar! Kembali terdengar ledakan dahsyat untuk kedua kalinya saat kedua misil mereka saling bertabrakan. Ledakan ketiga terdengar beberapa saat kemudian saat helikopter musuh yang kedua juga melakukan manuver yang sama setelah helikopter mereka juga dikunci tembakan misil oleh pilotnya Brian. Tuan Watson, sepertinya alat-alat tempur mereka tidak jauh berbeda dengan yang kita miliki. Ucap sang pilot setelah dua tembakan misil mereka bisa digagalkan oleh kedua helikopter musuh dengan cara yang sama seperti yang tadi dilakukan oleh pilot Brian. Sang pilot tampak menurunkan ketinggian helikopternya untuk mengejar kedua helikopter yang tadi juga menurunkan ketinggian untuk menghindari misil. Berarti kalau kita tembak kembali dengan misil seperti tadi, mereka akan melakukan hal yang sama dan lama-lama kita akan kehabisan misil. Tukas Brian. Betul Tuan,
karena helikopter mereka juga dilengkapi radar anti-misil. Sahut sang pilot. Dahi Brian tampak mengernyit semakin dalam, memeras otaknya dan akhirnya dia berkata, "Coba kamu terbang di sisi salah satu helikopter itu. Alihkan perhatian pilot mereka dengan kode-kode yang biasa kalian lakukan untuk berkomunikasi antar pilot. Aku akan mencoba melakukan sesuatu," ucap Brian akhirnya. "Siap, Tuan Watson?" Sahut sang pilot langsung melaksanakan perintah Brian meski dia masih bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Brian. Saat helikopter mereka sudah terbang berdampingan dengan salah satu helikopter musuh, Brian membuka jendela di sampingnya. Dengan kekuatan penuh, tiba-tiba saja Brian mengayunkan pukulan tangan kanannya yang sudah dipenuhi dengan tenaga inti api. Blaar! Ledakan dahsyat kembali terdengar saat tenaga pukulan Brian dengan telak menghajar badi helikopter yang langsung terbakar hebat dan meluncur jatuh dengan sangat cepat. Bab keempat,